Jadi video kali ini saya cuman berbagi tiga kiat, tiga prinsip saya dalam menjalankan bisnis ayam kampung. Yang nggak bisnis ayam kampung aja sih, semua bisnis yang saya jalani itu ya kiatnya cuma tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Ikhlas. Malam hari ini saya ingin berbagi kondisi kandang ayam milik saya, apa-apa saja yang ada di dalamnya, dan juga saya ingin bercerita tentang beternak ayam kampung ini, prospeknya bagaimana, kesulitannya apa, tantangannya itu apa saja. Tapi sebelum itu saya mau balik dulu telurnya, karena ini sudah jadwalnya jam 9 malam mau mau ngebalik telur. Memang sudah jadwalnya. Jadi jadwal balik telur saya itu, telur ayam ya maksudnya, itu jam 5 pagi, jam 1 siang, dan jam 9 malam. Ya belinya gini aja, nggak pala harus dibolak-balik satu-satu gini, nggak, gini kan aja udah. Nah ini awalnya dulu otomatis, cuman raknya saya nggak mandi buatnya, jadi ya udah manual aja. Lebih enak manual sih kalau menurut saya. Ya memang otomatis juga lebih praktis, cuman karena bisanya cuman buat yang manual, ya manual dulu lah. Oke, kita langsung ke kandang. Nah ini kondisi kandang kita pada malam hari. Memang video sebelumnya juga ada video yang menunjukkan kondisi ayam pada malam hari. Nah ini saya buat lagi untuk mengupdate isi daripada kandang yang saya miliki. Nah ini sebelumnya kita mau lihat bulannya ya. Bulannya besar, cantik. Ini saya sambil bercerita karena memang ada beberapa waktu lalu ada teman dari WhatsApp kami sharing, dia bertanya, sebenarnya ternak ayam kampung nih untung nggak sih, kok kayaknya repot gitu. Sebenarnya kalau ternak ini nggak ada repotnya sih, nggak ada repotnya, nggak ada ribetnya, selama itu memang ditekuni kan gitu kan. Kuncinya itu ya yang pertama itu kita harus sabar ya. Tapi sebelum saya jelasin selanjutnya dari sabar ya, kita tengok dulu lah ayam aduan milik saya ini. Nah ini ada 12 ekor. Nah ini ada ayam Birma ya, ayam Birma. Ini ayam Birma telur hijau. Nah ini ada 2 ekor ya. Ya semoga sepasang lah. Jadi ini telurnya hijau. Nanti kalau kawan-kawan mau tahu kenapa sih telurnya hijau, ya memang karena ada mutasi gen. Tapi bukan mutan ya kayak yang di film-film film X-Men, Wolverine itu bukan ya. Tapi memang ini jenis Birma yang telurnya hijau. Nah kita lanjut ya. Nanti ini kan judulnya mau untung besar ternak ayam kampung ya harus sabar. Itu judulnya yang akan saya buat nanti di thumbnail. Dalam beternak ayam kampung ini kita harus memiliki kiat-kiat khusus. Kalau kemarin kita ada 6 kiat ya dalam mencapai untung yang besar. Nah ini khusus untuk memelihara ayam kampung nih, kiat yang dari hati itu ada 3. Yang pertama itu kita harus sabar. Yang kedua kita harus tekun. Yang ketiga kita harus yakin ya. Ini saya akan coba belah satu persatu lah. Dari yang pertama dulu. Kalau pertama saya tadi bilang kan sabar ya. Jadi sekarang ini beberapa orang itu melihat ternak ayam kampung
sebagai memang bisnis yang menjanjikan. Ada juga sebagian yang beranggapan bahwa ternak ayam kampung ini hanya buang-buang waktu, repot. Nah, itu kita harus ubah pola pikir kita, ya. Memang kalau dipikir-pikir ya repot, dipikir-pikir ya capek ya. Tapi namanya kita mau mencapai suatu tujuan ya, kita harus sedikit mengeluarkan effort ya, mengeluarkan usaha lah. Ya namanya juga kita kepingin mencapai target goal yang diinginkan itu ya memang harus berusaha lah ya. Nah, jadi kita juga harus sabar ya, butuh proses, butuh waktu untuk mencapai suatu tujuan. Kenapa saya bilang harus sabar ya, karena kalau seandainya kita beli DOC khusus untuk di daerah saya ini ya, daerah saya itu DOC ayam kampung itu semurah-murahnya itu 800.000 per kotak ya. Jadi ya kita bagaimana menciptakan atau mendapatkan DOC yang memang berkualitas, yang bisa untuk dikembangbiakan lagi. Jadi kalau sudah kita kembangbiakan, itu kan tidak perlu lagi kita nanti ke depannya beli DOC. Kita bisa produksi sendiri DOC. Nah, dari mulai awal sampai dengan menciptakan DOC itu, kita akan membutuhkan waktu, membutuhkan kiat-kiat kerja, membutuhkan usaha lah katakan. Makanya itu kita harus bersabar lah untuk mencapai target yang akan kita capai. Ya alhamdulillah sekarang ini yang ada di sini yang lagi tidur nih, ayam-ayam yang lagi tidur ini. Nah ini sudah berproduksi ya. Nah, ini sudah bertelur. Dari 30 indukan ini sudah rata-rata sudah bertelur semuanya. Jadi per hari itu bisa 16 sampai 22 butir. Ya anggaplah bisa bertelur 50% aja ya. Jadi sehari itu bisa 15 butir. Kalau seminggu kan sudah 15 kali 7 105 butir ya. Ya itu saja. Apalagi di daerah tempat saya ini harga telur tetas kan relatif lebih tinggi ya. Itu berkisar di antara 3.000 sampai dengan 4.000. Khusus telur tetas ayam KUB ya. Nah, jadi ya kalau untuk hitung-hitungan ekonominya ya kawan-kawan hitung sendirilah, saya nggak berani menghitungkannya, nanti gagal paham. Itu nanti ada sesi video sendirilah, nah akan kita buatkan ya. Jadi itu tadi kunci pertama, sabar ya. Jadi ya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu kuncinya ya harus sabar ya. Nah yang kedua itu kita harus tekun ya. Nah kita harus tekuni setiap kegiatan, setiap pekerjaan yang kita jalankan itu harus kita tekuni dengan sebaik-baiknya. Harus kita jalani dengan seikhlas-ikhlasnya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kegiatan sehari-hari dalam proses pelihara beternak ayam kampung ini, itu banyak yang harus kita kerjakan. Mulai dari bangun tidur kita memberi makan ayam, membersihkan tempat peralatan pakan ayam itu. Nah, kemudian kita membersihkan kandang ayamnya itu sendiri. Terus mengecek kondisi ayam. Nah, itu harus memang betul-betul kita jiwai ya. Jadi kalau kita bekerja itu ya harus dari hati. Kalau sudah dari hati ya pasti pekerjaan seberat apapun akan terasa lebih ringan ya. Nah, itulah dia, kita harus tekun lah, jangan ya semua orang sih kepingin duduk-duduk dapat duit ya, kepingin. Tapi ya itu kan mustahil kalau kita memang tidak berinvestasi sejak dini ya. Nah yang terakhir itu kita harus yakin ya. Kita jangan pesimis. Wah nanti ini ternak ayam ini nanti rugi pula ini kan begitu. Ya jangan ditanamkan pikiran seperti itu ya. Jadi apa yang kau pikirkan itulah yang bisa terwujud. Jadi yang penting yakin kan gitu kan. Kan ada itu yang meme ataupun postingan orang itu kan. Yang penting yakin gitu kan. Nah,
Yang penting yakinlah kalau ini berhasil, yakinlah kalau ini untung. Pasti itu semuanya bisa untung. Kalau kita sudah yakin, pasti kita akan mencari jalannya itu sendiri. Bagaimana caranya kita untuk mencapai goal itu pasti akan kita gapai, pasti akan kita tempuh jalannya bagaimanapun ya. Jadi seperti dulu waktu ada orang tua itu tanya sama saya begini, bisa kau pindahkan gunung itu kemari? Saya jawab aja bisa gitu kan. Gimana caranya? Ya, saya butuh alat berat sekian unit, butuh truk sekian unit. Nah, itulah effort yang kita lakukan. Yang penting bisa dulu, yang penting yakin dulu. Itulah ya. Jadi yang penting kita yakin dan percaya. Semua itu pasti ada jalannya. Ya. Jadi inilah update kondisi kandang ya. Yang ini masih kosong karena memang ini ayamnya sudah dibeli ya. Nanti yang kosong ini akan saya isi dengan ayam yang ada di sini. Ini ayam KUB ya. Ini memang memang untuk dijadikan indukan semuanya ini ya. Ini ada 25 ekor dan yang ini ada 25 ekor juga. Jadi totalnya ada 50 ekor. Ini mau kita jadikan calon indukan ya. Untuk mengisi kandang-kandang yang masih kosong, sini ada 4 yang kosong, dan di depan sana, di depan yang sana ya, bukan yang ini, ada 3, jadi ada 7. Nah, kemungkinan ini nanti juga ayam-ayam maduan ini mungkin akan kita jual satu persatu, yang betinanya, yang jantannya tinggalkan untuk dijadikan pacekan yang mau kita silangkan ke ayam KUB. Dan nggak tertutup kemungkinan saya mau mendatangkan ayam-ayam jenis lainnya seperti Elba, Merawang, Widodo, ataupun jenis lainnya lah yang memang kedepannya mau kita cetak ayam-ayam yang mau kita cetak sendirilah. Nanti kita mau lakukan persilangan ya antar ayam-ayam yang unggul, yang memiliki kelebihan ataupun spesifikasi yang di daging dan di telur, jadi bisa didapat jenis-jenis ayam yang baru ya. Jadi video kali ini saya cuman berbagi tiga kiat tiga prinsip saya dalam menjalankan bisnis ayam kampung. Yang nggak bisnis ayam kampung aja sih, semua bisnis yang saya jalani itu ya kiatnya cuma 3 ya: sabar, tekun, dan yakin. Nah, kalau sabar, tekun, dan yakin sudah kita jalani, selebihnya itu ya yang maha kuasa lah yang berkehendak ya. Nasib bisa dirubah, tapi takdir memang tidak bisa dirubah. Itu prinsip saya, semoga bermanfaat. Salam berternak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.